DPRD Jateng dan pemerintah provinsi sepakat melanjutkan penyusunan rancangan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Raperda ini diharapkan bisa menjamin pemberian hak-hak dasar bagi pekerja informal. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengaku sepakat atas inisiatif Komisi E DPRD Jateng atas usulan Raperda tersebut. Ia mengungkap, secara data pihaknya tidak mengantongi secara persis jumlah pekerja informal di wilayahnya. Namun, ia memastikan pekerja informal ini memerlukan perlindungan karena mengalami sejumlah kerentanan. Pekerja informal di Jateng tidak punya perlindungan hukum, tidak ada jaminan sosial, upah kerjanya tidak tentu dan nilai upahnya tidak standar, kata Ahmad Lutfi selepas rapat paripurna dengan DPRD Jateng membahas Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal di Gedung DPRD Jateng, Kota Semarang, Kamis, 2 Juli 2026. Pekerja informal ini sangat bahwa Komisi E telah membuat rancangan karena bahwa pekerja informal ini sangat penting untuk di Jawa Tengah. Contoh misalnya, pada saat arus mudik di Jawa Tengah itu hampir 325 bis setiap mudik isinya pekerja informal. Pekerja informal di tempat kita, satu, dia tidak punya perlindungan hukum, dua, tidak punya jaminan sosial. Yang ketiga, upah kerjanya tidak tentu, upahnya tidak punya standar, sehingga apabila melanggar atau punya aspek hukumnya tidak punya aspek penegakan hukum atau pembelaan dan lain sebagainya, sehingga Komisi E mendorong rancangan ini harus segera dilakukan sehingga kita punya payung hukum, kita punya perencanaan, di samping kita harus punya data terkait pekerja informal di Jawa Tengah, sehingga nanti apabila ada bantuan terkait hukum, bantuan akses modal, bantuan terkait kesejahteraan itu bisa tepat sasaran. Ini yang pertama. Dan yang kedua juga aspek pembelajaran, tidak hanya pekerja informal, ada rancangan lagi terkait APBD. Tadi sudah saya tanggapi 20 item kita sampaikan. Itu oleh pekerja informal apa yang paling vital untuk perlindungan mereka terkait kesejahteraan atau mungkin secara pekerjaan gitu. Contoh misalkan kalau dia punya legacy pekerja informal kan apabila dia punya akibat hukum kan tidak punya payung hukum terhadap yang bersangkutan. Karena apa? Dia tidak punya kontrak. Namanya pekerja formal juga seperti pekerja-pekerja formal yang lainnya. Dia punya legacy dan lain sebagainya. Dengan adanya rancangan undang-undang nanti diharapkan kita punya legacy yang jelas, sehingga dari aspek penegakan hukum maupun yang lain kita bisa terlindungi. Dalam Raperda ada soal skema perekrutan soal tadi Pak data, tadi pengelolaan datanya pekerja informal belum ada. Semuanya kita berikan kepada rancangan undang-undangnya dulu. Kan masih mau dirancang, belum jadi. Jadi kayak apa kita tunggu hasilnya nanti kalau sudah jadi. Okay? Kalau jumlah pekerja informalnya berapa di Jateng? Belum tahu, makanya sampai sekarang belum ada datanya. Kalau ada datanya lebih gampang. Okay? Terkait pekerja informal ini butuh perlindungan ya. Karena misalkan hal yang paling sederhana nanti satu soal data pekerja informal di Jawa Tengah kan masih belum update. Nah ini menurut saya penting, nanti di Perda ini nanti kita katakan soal review data. Yang kedua soal perlindungan ini salah satunya misalnya tentang kesehatan. Praktiknya ya BPJS Ketenagakerjaan ini kan sebagian sudah, kalau memang informasinya ada dapat, kalau yang tidak kan tidak menjadi bagian dari kewajiban untuk pekerja informal ini belum bisa tertangani dengan baik.